Salam sehat dan tetap semangat. Kembali bersua dengan saya, Setio Hartono, di acara Ngobras, Ngobrol Bareng Santai Rumah Sakit Jogja. Pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021, bertepatan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-25. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, berbicara tentang lansia atau lanjut usia. Saat ini menurut data dari kependudukan, lansia termasuk menduduki peringkat atas dari kapasitas atau jumlah lansia di Indonesia. Harapannya adalah banyaknya usia harapan hidup yang meningkat akan diimbangi dengan status kesehatan yang meningkat pula. Jadi, banyaknya jumlah lansia akan diimbangi dengan lansia yang dalam kondisi sehat, bukan lansia dalam kondisi sakit. Bertepatan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-25, sejarah mencatat bahwa Hari Lanjut Usia Nasional dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 Mei tahun 1996 kala itu. Saat ini sudah memasuki usianya yang ke-25 tahun. Rumah Sakit Jogja melalui Ngobras, Ngobrol Bareng Santai bersama Rumah Sakit Jogja akan memberikan sedikit wawasan kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja tentang informasi-informasi kesehatan yang akan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Pada pagi hari ini, saya sudah bersama salah seorang nutrisionis senior di Rumah Sakit Jogja. Beliau adalah Bapak Timur Haryadi. Selamat pagi, Pak Timur. Selamat pagi, Pak. Ya, kita akan ngobrol tentang lansia. Tetapi sesuai dengan tema Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-25 ini, temanya adalah lanjut usia bahagia bersama keluarga, di mana memang pondasi kesehatan utama adalah keluarga. Keluarga yang memiliki lansia sama halnya keluarga yang memiliki anak balita, di mana kebutuhan-kebutuhan kesehatan tidak cukup secara mandiri dilakukan oleh lansia, tetapi dicukupi atau dipenuhi oleh anggota keluarga yang lainnya. Nah, baik, pada pagi hari ini, karena kami sudah bersama dengan seorang nutrisionis, kami akan mengobrolkan sedikit tentang bagaimana nutrisi terhadap lansia atau nutrisi-nutrisi yang memang direkomendasikan untuk lansia, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Pak Timur, terkait dengan lansia, kira-kira orang sering mengungkapkan bahwa saya sudah lansia. Begitu ditanya umurnya berapa, 51 tahun. Apakah benar kategori lansia itu mulai dari 50 tahun? Atau mungkin Pak Timur bisa menjelaskan. Sebenarnya kalau untuk pemberian nutrisi bagi lansia, yang dikatakan lansia itu mulai berapa? Ya, terima kasih Mas Tio atas waktunya dan selamat pagi dan semangat pagi. Ya. Untuk klasifikasi lansia, jadi menurut WHO tahun 2013 itu ada 4 kriteria. Yang pertama usia pertengahan, itu umur 45 sampai umur 54 tahun. Ya. Ini berkaitan dengan berarti belum lansia ya, masih usia pertengahan. Usia pertengahan. Ya. Jadi ini berhubungan dengan sudah mulainya kemunduran fungsi faal dalam tubuh. Penurunan fungsi tubuhnya. Betul. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu usia lansia sendiri. Jadi menurut WHO itu usia lansia itu umur 55 sampai 65 tahun. Nah, itu masuk usia lansia. Masuk usia lansia. Nah, kemudian yang ketiga itu lansia muda. Jadi muda tapi tetap lansia. Oh, iya. jadi semangatnya muda. Semangatnya muda, ya, gitu. semangat muda. Yaitu kalau tadi 6, jadi 66 sampai 74. Nah, kemudian lansia tua, ini kan memang lansia tua, ya 75 sampai 90. Nah, ini nanti berkaitan dengan satu tadi kemunduran dan juga kebutuhan energi, itu nanti disesuaikan dengan umurnya. Berarti untuk pemberian nutrisi pada lansia, betul, kita harus melihat dulu klasifikasi usianya. Ya, betul, ada rentang muda, kemudian pertengahan dan yang paling sepuh ya, tua ya. Yang lansia tua, sudah lansia tua gitu ya. Oke.
Baik, mengingat kondisi pandemi yang ada di dunia ini saat ini dan juga belum berakhir sampai dengan saat ini, kira-kira untuk kebutuhan nutrisi bagi lansia, apakah memang ada rekomendasi khusus, terlebih lansia ini memang masuk dalam kelompok rentan? Betul. Seperti apa? Terima kasih. Jadi begini, memang dalam situasi pandemi ini tentunya kita berharap kita sehat semua. Nah, khusus untuk lansia itu kebutuhan nutrisinya beda dengan kita ya, yang masih kalau saya sebenarnya sudah masuk lansia juga ya. Mas Timur sudah masuk lansia ya? Belum ya? Namanya tetap Timur. Jadi untuk lansia itu kebutuhan proteinnya itu 1 gram per kilogram berat badan atau 10% dari total kalori. Nah, kenapa demikian? Karena kalau lebih protein yang dibutuhkan itu akan mengganggu fungsi ginjalnya. Jadi penyerapannya akan terganggu. Jadi di mana fungsi ginjal sendiri kalau pada lansia sebenarnya mulai menurun gitu ya. Sudah menurun ya. Sehingga kecukupan protein pun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan ya. Karena ginjal itu akan ada penyerapan yang ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau anak-anak kan 2 gram per kilogram berat badan. Kalau umur-umur lansia ya 1 gram per kilogram berat badan. Nah, contohnya gini, mungkin agak sulit ya kalau misalnya bagaimana pembagiannya gitu ya. Begini, jadi misalnya saya itu lansia umur ini kan berat badan 60 ya. 60. Jadi untuk pembagian itu tetap ada makanan utama 3 kali makanan utama, 3 kali selingan. Pagi, jadi 1 kali makan utama itu 20%, selingan 10%, kemudian siang 25%, snack sore 10%, makan sore 25% dan snack malam 10%. Kenapa demikian? Karena dalam tubuh itu penyerapan makanan habis 4 jam. Di lambung ya. Di lambung. Nah, jangan sampai hipoglikemi, maka setiap 3 jam harus ada makanan masuk. Berarti intinya perlakuannya terhadap lansia ini banyak sering makan ya? Sedikit tapi sering ya. Frekuensinya agak lebih banyak dibanding yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya semua sama, hanya nanti kan kebutuhan protein dan kalorinya kan beda. Tapi tahapannya itu 3 jam. Itu yang sering makan tapi sedikit gitu ya. Misalnya ada porsinya tersendiri. Kembali ke protein tadi. Contohnya gini, kebutuhan protein misalnya saya 60 gram, berarti kan 60 gram ya. 60 kilo berarti kali 1 gram ya. Iya, saya 60. Nah, 60 kan dibagi tadi perlakuan 3 makan utama. Ya gini. Jadi misalnya saya nasi itu mempunyai protein 4 gram. Kalau 3 kali makan nasi berarti 4 kali 3, 12. Nah, dari nasi sendiri sudah 12 gram. Nah, kemudian pagi misalnya kalau kita pengen telur ceplok boleh, enggak apa-apa. Telur itu 1 butir telur kan 50 gram. Itu mengandung 7 protein. 7 protein. Nah, kan sudah 7 ya. Nah, kemudian kok ya pengen tempe. Nah, boleh. 50 gram tempe itu mengandung 3 gram protein, berarti 10 ya. Tadi sama 4 dan 14. Pagi berarti sudah ya 4 sama 10 14 pagi. Kemudian sayurnya. Nah, sayur itu kalau yang berhijau daun itu kalorinya antara 25 sampai 30. Tapi protein enggak ada ya. Enggak ada ya kalorinya biasanya. Nah, jadi pagi sudah 10 gram. Nah, yang kita itu kemudian snack. Nah, snacknya protein dan susu, tapi susu yang non lemak loh ya. Yang lemak, jadi hati-hati. Rendah lemak atau rendah lemak gitu ya? Hati-hati ya. Ya, karena lemak kan sedikit sekali, hanya 20 sampai nanti 2-3 gram ya. Kebutuhannya ya. Kebutuhannya. Misalnya snack susu. Susu biasanya formula susu yang dijual itu rata-rata 9 gram. Yang lemaknya atau proteinnya 9 gram. Nah, mau berapa kali? Nah, tadi kan sudah 10 ya. 10. Berarti kalau misalkan minum ini susu selingannya susu jam 10. Berarti sudah 19. Nah, kemudian makan siang. Nah, dari siang porsi nasinya yang mau berapa misalnya yang cerita atau tetap 100, tapi rata-rata biasanya kan sudah 100 gram sudah cukup gitu ya. Tetap itu kan udah 4 lagi ya. 4 gram lagi. Kemudian lauknya. Nah, kalau sebenarnya daging sapi, daging boleh, hanya perbedaannya 1 gram daging sapi itu 35 gram itu sama dengan 50 gram telur. Jadi tidak boleh 2 potong, tidak boleh karena dia 1 potong. 1 potong itu 35 gram. Potongnya kira-kira yang berapa? Yang 1 ukuran rendang itu mungkin? Rendang itu sedikit ya. Seperti itu ya. Iya. 30 rendang itu 50, masih 50 lagi. Iya. Oh, berarti dikurangi lagi ya. Separuhnya gitu ya. Itu punya kandungan 7 gram. 7 gram. Jadi gini, 4
tambah 7 tadi ya kalau misalnya pakai daging tadi kan sapi. 10, tadi kan sudah 19 tambah 11. Tambah 11. Berarti udah 30. Iya, hitungnya seperti itu. Jadi nanti silahkan mau daropo ikan ya enggak sama banyak. Jadi kalau ayam itu 40 gram ayam, 1 gram ikan, 40 gram ikan, itu sama dengan 35 gram daging sapi, 35 gram daging kambing ya, sama dengan 1 butir telur, itu sama kandungannya 7 gram. 7 gram ya. Terserah divariasi enggak apa-apa. Monggo yang mau pengen dimasak apa enggak apa-apa, enggak masalah ya. Itu. Kemudian sore ada selingan. Sore sama saja. Nanti dihitung aja, itu sama aja. Nah, ini baru kebutuhan protein ya. Kebutuhan protein. Nah, kemudian yang kedua, lemaknya. Sebentar. Ya. Sebelum kita berlanjut ke yang kebutuhan karbohidrat mungkin ya. Setelah ini kan lemak dulu. Lemak dulu. Protein, lemak. Tadi sudah kita bahas bahwa kebutuhan protein pada lansia adalah sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Silahkan dihitung sendiri, misalkan lansia memiliki berat badan 60 seperti yang dicontohkan Pak Timur, pengaturan porsi makan khususnya untuk yang mengandung protein seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Timur. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, jika Bapak dan Ibu nanti akan mengakses layanan konsultasi gizi, Rumah Sakit Jogja saat ini sudah membuka layanan konsultasi gizi ada di area klinik rawat jalan, sehingga Bapak dan Ibu masyarakat Jogja tidak terbatas rentang usia. Jika memang menghendaki untuk konsultasi gizi, bisa mengakses layanan kami di klinik konsultasi gizi. Kita kembali ke Pak Timur. Tadi sudah dijelaskan terkait kebutuhan protein pada lansia. Selanjutnya kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak ya, karena kita harapkan dengan kebutuhan ini kan untuk status gizi biar bagus ya. Jadi yang kedua lemak. Nah, lemak itu kebutuhannya hanya 20 sampai 23 gram. 20 sampai 23%. Persen ya. Nah, dari total makanan kalori ya. Ya sedikit itu sebenarnya. Karena lemak sendiri itu kan punya kalori yang banyak, itu 9 lebih besar dibanding protein 9 kalori per gramnya. Jadi penyerapannya juga lama ya. Jadi memang hanya dibutuhkan dan itu diharapkan diharuskan ya. Yang lemak yang porsinya lebih kecil atau gimana? Yang lemak porsinya lebih kecil. Yang dari nabati. Dari nabati. Bukan yang hewani. Bukan dari hewani ya kan kalorinya ya itu kan kalau dari hewani cepat sekali dengan kolesterolnya nanti pasti LDL-nya pasti tinggi Nah, kemudian karbohidratnya sisanya. Kenapa karbohidrat sangat penting? Karena fungsi karbohidrat selain energi itu juga untuk energi otak. Iya, untuk energi otak. Karena otak itu sendiriannya bisa dari energi glukosa itu dari karbohidrat. Sekiranya itu kurang, itu akan mengambil kalori dari lemak, dari protein, yang tentunya heparnya juga terganggu nanti. Kalau setiap hari misalnya kok darahnya karbohidrat kurang ya. Nah, kaitannya dengan juga, ini karbohidrat itu harusnya yang karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks. Contohnya seperti? Contohnya gini, biji-bijian seperti beras, itu kan dia kan juga punya ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada kalorinya. Nah, makanya kan ada yang selain karbohidrat kompleks, ada sederhana, misalnya gula. Nah, gula itu sedikit tapi kalorinya banyak. Nah, misalnya gula ya. Gula itu 10 gram itu mengandung 39 kalori. 10 gram itu setengah sendok. Setengah sendok sudah kalorinya tinggi gitu ya. Kalau 1 sendok setengah sendok loh. Kalau 1 sendok berarti 78. Nah, 78. Padahal nasi itu 175 kalori, berarti sepertiganya. Berarti sama dengan sepertiga nasi ya. Nah, makanya nasi glukosa sederhana ini hanya dibatasi 5%. 5% dari total kalori yang bisa masuk ya. Makanya itu tidak boleh banyak-banyak karena nanti penyerapannya cepat. Glukosa kan cepat. Nanti dia cepat. Ini nanti kan untuk orang-orang lansia ya jangan sampai karena nanti fungsi faalnya sudah menurun, mungkin juga endokrinnya terganggu. Nah, itu jangan sampai jadi diabetes. Gitu ya. Jadi kalau konsumsinya produk karbohidrat yang tadi, karbohidrat yang primer, seperti kentang beras itu boleh, enggak apa-apa. Boleh gitu ya. Boleh. Asalkan malah justru yang perlu diperketat adalah konsumsi gula. Konsumsi gula. Jadi karena memang
kaitannya bukan karena kaitannya kenapa harus dibatasi, kaitannya adalah fungsi tubuhnya. Iya. Fungsi tubuhnya itu yang lansia itu sudah namanya degenerasi gitu ya Pak ya. Jadi ada degeneratif, ada penurunan fungsi gitu. Kaitannya dengan diet pengaturan nutrisi pada lansia di masa pandemi seperti ini. Nah, tadi yang disampaikan mungkin lebih ke kondisi lansia yang normal artinya berat badannya normal. Nah, bagaimana dengan mereka yang underweight atau overweight, atau yang misalkan berat badannya terlalu kurus gitu, atau yang malah justru obesitas? Itu seperti apa Pak? Iya, terima kasih Pak Ustaz. Jadi untuk penghitungan kebutuhan nutrisi memang sesuai dengan klasifikasi tadi, dan juga dari efek mungkin pendukungnya, misalnya ada gangguan underweight ya bisa dulu, kemudian misalnya ada kalau di lab dan kelihatan nanti ada lemaknya mungkin tinggi atau kelebihan asam urat. Kalau lebih detailnya bisa konsultasi ke rumah sakit. Itu kan misalnya kan orang per orang beda. Hanya secara khusus gini. Jadi memang untuk underweight nanti perhitungannya pertama kan itu ada dengan rumus namanya rumus Broca atau Benedict bisa. Tapi nanti dihitung berat badan idealnya berapa, kemudian dihitung status gizinya, dilihat status gizi. Jadi status gizi itu digunakan untuk mencari berat badan sehat. Nah, kan gitu. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat nanti ketemu berapa. Nah, misalnya 8 underweight kan di bawah 18,5. Kalau yang standar kan 18,5 sampai 229. Selebihnya kan sudah resiko ya. Resiko, nah, nanti dihitung itu. Nah, kalau secara umum untuk kebutuhan kalorinya itu kalau yang laki-laki kalikan 30 kilokalori per berat badan. Nah, kalau saya misalnya saya 60 ya, tadi ya 60 kalikan 30 1.800. Tadi itu dalam satu hari. Belum. Lah kondisi saya kan umur saya. Saya ada klasifikasi lansia misalnya. Itu termasuk dikurangi sudah 5%. Harus dikurangi 5% dulu. Kalau di atas 66 nanti 10%. Sudah ada kriterianya. Kalau yang tua tadi 20%. Jadi kalau saya 1.800 dikurangi 5%-nya dari total kalori. Berarti itu hanya secara general ya Pak? Berarti secara general. Tetapi bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya maupun pengguna layanan Rumah Sakit Jogja khususnya, jika menghendaki konsultasi lebih detail, karena untuk kebutuhan gizi itu sebenarnya secara general sudah ada, tetapi lebih personal gitu ya. Personal karena kondisi satu mungkin underweight atau overweight, atau misalkan punya penyakit penyerta atau mungkin ada gangguan pencernaan, ya bisa juga ya. Jadi kan banyak sekali, mungkin kita akan lompat lagi Pak Timur, terkait lansia-lansia saat ini tuh banyak kita jumpai bahwa lansia itu mengalami anoreksia. Betul enggak Pak Timur? Betul, ya memang karakteristik ya, memang itu tidak bisa dihindari. Tadi fungsi faal tubuh sudah mulai menurun itu ya tetap itu memang alamiah ya. Kita pun nanti bisa ke sana. Kadang anak cucunya sudah nawarin, sudah masakin enak, ditawarin mbah dahar, eyang dahar, enggak, saya masih kenyang gitu loh. Ya, kan juga kemudian biologis dan kognitif, sok lupa. Ya. Jadi selain alamiah. Kadang-kadang sudah dikasih dahar tapi saya tadi kok belum makan. Ya, padahal memang rasa kenyangnya itu memang lebih lama kan ya, karena kan ya penyerapannya. Nah, kembali lagi tadi untuk karbohidrat juga diharapkan dengan selain yang kompleks tadi kan ada juga sayur-sayuran yang berhijau daun ya, karena fungsi mikronutriennya, jadi untuk antioksidan ya, misalnya vitamin A itu kan antioksidan juga ya. Kemudian Fe-nya juga biar oksigennya ya, kalau semakin Fe tinggi kan semakin bagus ya, mengantar oksigennya kan bagus ya. Jadi memang ya kompleks juga ya. Atau itu mungkin yang disebut dengan trace element gitu ya. Trace element ya seperti itu. Jadi ada penambahan. Tapi lebih baik ke alamiah ya, karena jadi gini, kalau secara umum kan untuk yang general ya, itu kan pagi untuk sayuran itu kan 100 gram itu 1 gelas. Kemudian siang 150, sore 150. Tapi untuk lansia ya paling 100 itu sudah cukup. 1 gelas sudah. Itu di situ sudah ada mikronutriennya, sudah cukup. Sudah tercukupi di situ gitu ya. Jadi tidak. Tapi teratur loh ya. Buah-buahan juga teratur. Buahnya pagi snack
kan ada 3 kali ya, udah 100 gram untuk pagi, kemudian sore buah 100 gram, malam 100 gram. Ditambah dengan tadi misalnya mau susu, misalnya berat badannya udah sesuai, kamu nggak ada apa-apa. Jadi semua itu sebenarnya kan dalam hitungan 1 hari itu harus lengkap. Makanya kan kebutuhan nutrisi itu harusnya kecukupan makronutrien, karbohidrat, protein, lemak sudah cukup. Itu hitungannya dalam harian ya. Harian. Tidak boleh. Misalkan seminggu ini saya mau full protein, kemudian minggu depannya saya mau full karbo, itu nggak bisa ya. Jadi memang ada porsi-porsi tertentu, tetapi itu memang kecukupannya harus harian. 1 hari, ya, betul. Harian dan kontinu ya itu ya. Iya, kontinu. Ya, karena sesuatu kalau misalnya kurang pasti terganggu, karena yang namanya status gizi ya, suatu keadaan yang dimana asupan itu harus sesuai dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk metabolisme. Itu harus seimbang. Harus kalau enggak ya pasti ada yang naik turun. Berarti mana yang terganggu gitu ya nanti akhirnya. Baik, kita akan dulu Pak Timur. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, jika di masa pandemi ini lansia menjadi salah satu kelompok rentan, itu dikarenakan tadi sudah diklasifikasikan oleh Pak Timur, menurut WHO ada klasifikasi usia lansia, dan lansia notabene-nya adalah dalam siklus kehidupan adalah siklus terakhir ya. Daur kehidupan itu siklus terakhir, jadi dari mulai janin, nah yang terakhir adalah lansia. Sehingga banyak sekali kemunduran-kemunduran yang dialami oleh lansia, tidak hanya dalam kemunduran kognitif, tetapi juga kemunduran secara fungsi tubuhnya. Nah, baik Bapak dan Ibu dan masyarakat Jogja dan sekitarnya, kalau memang mau mengkonsultasikan, tidak perlu ragu lagi, silahkan berkunjung ke Rumah Sakit Jogja. Rumah Sakit Jogja sudah menyediakan layanan konsultasi gizi untuk semua kalangan umur ya, tidak hanya terbatas bagi yang sakit, tetapi yang sehat pun untuk tetap bertahan dengan kondisi sehatnya bisa tetap berkonsultasi dengan ahli gizi. Tentu saja untuk acara ini tidak cukup penjelasannya ya, kalau misalkan mau dijelaskan panjang lebar tidak cukup, tetapi masyarakat Jogja bisa mengakses di klinik konsultasi gizi. Kita kembali ke Pak Timur. Pak Timur, untuk lansia tadi sudah banyak yang dijelaskan terkait gizi, kebutuhannya sekian, kemudian waktu-waktunya makan itu kapan, kemudian diimbangi dengan istirahat, mungkin diimbangi dengan olahraga. Nah, di masa pandemi ini yang sering kita gaungkan, kita dengar adalah harus menjaga yang namanya mempertahankan imunitas tubuh. Nah, kaitannya dengan nutrisi. Nah, ini lansia ini bagaimana bisa mempertahankan imunitas tubuhnya dengan pengelolaan nutrisi yang baik? Terima kasih. Jadi kembali tadi, jadi untuk fungsi imun itu kan ambilnya, jadi asupannya dari protein. Jadi sel imun itu utamanya protein. Yang paling utama protein. Ya. Termasuk yang non lansia. Hanya gram-gramnya itu kebutuhannya berbeda. Ya. Kalau yang harusnya yang selama saat umum untuk yang dewasa itu 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari gitu. Per hari, karena fungsi faalnya masih baik masih baik. Nah, itu harusnya kompensasi tubuhnya masih bagus. Karena memang imun itu dari protein. Dari protein. Dari protein. Nah, yang lain untuk mikronutrien itu pelengkap. Vitamin C ya. Tapi bukan berarti terus konsumsi protein berlebih gitu kan? Oh enggak, artinya memang ada aturan tadi ya. Artinya memang gramnya itu memang sudah ditentukan ya. Artinya memang kebutuhan seperti itu ya. Tidak boleh melebihi ya. Karena kalau melebihi pasti ada gangguan fungsi ginjal yang terganggu ya. Nah, kemudian vitamin C, vitamin D ya itu sudah tercukupi misalnya dari makanan kalau vitamin itu untuk kita itu yang cukup 90, yang laki-laki loh ya. 90 mg sudah cukup sebenarnya. Karena kelebihannya kan nanti kalau vitamin C kan berarti kalau misalkan gini kan, kalau kadang pemahaman masyarakat juga biar sehat, tetap sehat, tiap hari harus konsumsi vitamin. Terlebih di masa pandemi, jadi numpuk vitamin banyak sekali, kemudian konsumsi vitamin. Jadi sebenarnya tidak perlu ya, atau tidak disarankan gitu ya. Iya, kalau secara ilmu gizi seperti itu, karena memang kebutuhan itu udah ada batasnya ya. Kelebihannya hanya kalau dibuang urin itu. Proses pembuangan itu juga akan mengganggu atau memperberat fungsi dari tubuh ya. Iya, makanya
ya kadang-kadang kita waduh sudah 500 gram ya, miligram ya. Jadi kan kadang ada yang orang tua itu setiap hari rutin konsumsi vitamin. Oh iya, tapi sebenarnya tidak disarankan kecuali dalam kondisi tertentu gitu ya, misalkan pasca sakit. Tuh, kalau ini kan kalau tertentu kan pasti labnya kan ada kelihatan ya. Kalau secara fisik kan nggak kelihatan. Kan gitu. Okay. Baik Pak Timur, ini menarik sekali obrolan tentang nutrisi. Sebenarnya tidak hanya tentang lansia, tetapi karena hari ini bertepatan dengan Hari Lansia Nasional, kita fokusnya pada lansia. Terlebih lansia-lansia kita di masa pandemi sama halnya dengan kita yang mungkin terkungkung aktivitasnya tidak bisa banyak, terlebih dari lansia adalah faktor resiko, mau berkunjung ke rumah sakit juga takut dan sebagainya. Nah, terima kasih Pak Timur sudah memberikan wawasan yang cukup banyak terkait gizi pada lansia. Sekiranya mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Jogja terkait nutrisi untuk lansia? Terima kasih. Satu hal tadi belum. Yang belum. Natrium. Oh, natrium ya, untuk garam gitu ya. Natrium itu betul-betul harus dibatasi ya. Itu maksimal, itu kalau dalam hitungan pakai sendok teh itu cuma 1 sendok teh kecil loh. 1 sendok teh itu dalam 2.300 mg satu hari. Nah, kenapa? Karena di makanan yang lain itu pasti sudah ada, apalagi makanan pengawet. Nah, itu kan dilihat kalau di misalnya pakai kalengan, makan kaleng itu dilihat aja. Jadi makanan-makanan kemasan pasti ada bahan pengawet dan salah satu bahan pengawetnya pasti ada natriumnya. Nah, agar lebih bagus di dalam penyerapan dan juga tidak ada gangguan, pakai bawang putih yang banyak. Bawang putih. Itu pengganti natrium, pengganti garam dapur. Oh, berarti kalau masak dibanyakin bawangnya daripada garam minimalisir dapurnya. Penggunaan garam. Iya, garamnya diminimalkan. Karena itu kan pengaruhnya kan nanti kan hipertensi ya, dan juga darah penyerapan darah, ya kan penyerapan juga cairan juga berhubungan dengan penumpukan cairan dan lain-lain ya. Jadi kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya. Jadi memang masa pandemi ini kalau bisa kita jaga semua. Nah, tapi asupan nutrisi harus betul-betul diperhatikan ya. Pertama tadi sudah sampaikan ya. Protein untuk khusus lansia itu tidak boleh melebihi 1 gram per kilo berat badan. Kemudian lemak cukup 20-23%. Selebihnya karbohidrat, gunakan karbohidrat kompleks. Jangan dihindari kalau bisa karbohidrat sederhana. Yang gula tadi itu ya. Ya kan biasanya madu pengen tapi hanya 5% loh ya. 5%. Jadi cuman memang kecil gitu kecil ya, persentasenya kecil sehingga tidak boleh berlebihan. Kan kadang ada yang lansia, saya minum madu tiap hari, tapi hanya 5%. 5% gitu ya. Gitu Mas Teo. Jadi selain juga mungkin itu olahraga ya sederhana, ya di lingkungan aja, tidak boleh jauh-jauh ya. Yang penting gerakan otot ya, aktivitas fisik gitu ya, aktivitas fisik yang bisa istilahnya insulin kalau di kan gerakan otot itu kan jadi tetap beraktivitas fisik walaupun di dalam rumah khususnya untuk lansia. Baik, terima kasih sekali Pak Timur untuk penjelasannya pagi hari ini terkait dengan nutrisi. Tentu saja nutrisi tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, pasti ada pendukung-pendukung lain ya. Ada olahraga, kemudian ada istirahat yang cukup dan juga mungkin sehat mental juga seperti itu. Terima kasih sekali Pak Timur. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang masih penasaran atau mungkin dengan obrolan kita pagi hari ini terus membuka pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat Jogja. Oh, ternyata selama ini saya masih keliru atau saya belum jelas dengan penjelasan yang diberikan. Mau lebih intens berkonsultasi, silakan mengakses layanan konsultasi gizi di Rumah Sakit Jogja. Kita buka setiap hari kerja menyesuaikan dengan jam poliklinik. Nanti akan diampu oleh Pak Timur selaku nutrisionis dan rekan-rekannya di Rumah Sakit Jogja. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, jika Bapak dan Ibu, masyarakat keseluruhan hendak mengakses layanan Rumah Sakit Jogja, silakan bisa berkunjung di sosial media Rumah Sakit Jogja untuk informasi-informasi tentang kesehatan, informasi-informasi layanan yang ada di Rumah Sakit Jogja melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube maupun melalui websitenya Rumah Sakit Jogja. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja di masa pandemi ini, tentu saja mari kita mulai kesehatan kita bangun dari diri kita sendiri. Jangan lupa terhadap protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Setia Hartono dari Rumah Sakit Jogja bersama Pak Timur mohon undur diri. Kita akan kembali lagi di episode Ngobras berikutnya, tentu saja dengan topik-topik kesehatan yang akan bermanfaat untuk masyarakat Jogja dan juga pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.